Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang sudah menolong dan memberkati kita sampai saat ini. Kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen karena kasih setianya. Mari kita bersama bersatu di dalam doa untuk naikkan syukur dan memohonkan berkat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang dahsyat. Situasi-situasi yang tidak mudah yang kami alami dapat kami jalani bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan menopang kami. Terima kasih Tuhan memegang kami. Terima kasih. Kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Kami terkagum akan Allah yang selalu memperhatikan kami dan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami membutuhkan firman-Mu lagi untuk terus menolong kami. Firman-Mu memimpin hidup kami agar sungguh kami hidup di dalam jalur Tuhan. Berkatilah kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kita bagi hari ini dari Yeremia pasal 29 ayat 24 sampai 32. Yeremia 29 ayat 24 sampai 32. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mari kita memperhatikannya. Kepada Semaya orang Nehelam itu haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel. Oleh sebab engkau telah mengirim surat atas namamu sendiri kepada seluruh rakyat yang ada di Yerusalem, yaitu kepada Imam Sefanya bin Maaseiah dan kepada segala imam, bunyinya. Tuhan telah mengangkat engkau Sefanya menjadi imam menggantikan Imam Yoyada, supaya engkau menjadi pengawas di rumah Tuhan untuk memasungkan setiap orang gila yang menganggap dirinya nabi dan untuk merantai lehernya dengan besi. Tetapi sekarang, mengapakah engkau tidak menegur Yeremia, orang Anatot itu yang menganggap dirinya nabi di antaramu? Bukankah ia telah mengirim pesan kepada kami di Babel, katanya, pembuanganmu masih lama, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Surat ini dibacakan oleh Imam Sefanya ke telinga Nabi Yeremia. Maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, kirimlah pesan kepada orang buangan itu. Beginilah firman Tuhan tentang Semaya, orang Nehelam itu, oleh karena Semaya telah bernubuat kepadamu. Sekalipun aku tidak mengutusnya, dan ia telah membuat kamu percaya kepada dusta. Maka beginilah firman Tuhan sesungguhnya. Aku akan menghukum Semaya, orang Nehelam itu, dan keturunannya tidak ada seorang pun dari keluarganya akan diam di tengah-tengah bangsa ini untuk melihat yang baik yang akan kulakukan kepada umatku. Demikianlah firman Tuhan, sebab ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagian ini mengingatkan dan mengajarkan kepada kita tentang sebenarnya adalah sebuah realita. Bagaimana manusia tidak suka dengan teguran akan kebenaran. Manusia tidak suka dengan yang namanya penderitaan panjang, pergumulan kesulitan yang lama, pertolongan Tuhan yang lama itu tidak suka. Bagian perikop yang kita baca merupakan respon dari seorang nabi yang menyebut dirinya nabi yang ada di pembuangan. Dia disebutkan sebagai orang yang menuliskan surat balasan dari apa yang sudah ditulis oleh Yeremia. Bagaimana Yeremia mengingatkan umat Allah di dalam pembuangan untuk membangun rumah, untuk menikah, untuk memiliki keturunan, untuk mereka berdoa bagi tempat itu agar tetap sejahtera. Karena akan pada waktunya nanti setelah 70 tahun mereka akan dibawa kembali. Maka Yeremia menuliskan surat itu kepada orang-orang yang ada di pembuangan di Babel.
Nah, ini ada salah satu orang yang ada di Babel, mereka menulis surat balasan. Surat balasan ini dikirimkan kepada Nabi Tuhan atau Imam Sefanya yang ada di Bait Allah di Yerusalem. Dia menuliskan surat ini kepada sebagai balasan untuk memberitahukan kepada Yeremia. Untuk memberitahukan kepada Yeremia bahwa berita itu palsu. Dia memberitahukan bahwa Tuhan tidak akan lama-lama menghukum. Sebentar saja Tuhan membalas, mengingatkan, membalas bagaimana akhirnya surat dari pembuangan ini dinyatakan sebagai surat yang palsu karena isinya tidak sesuai firman Tuhan. Isinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita juga sama ya, seperti Sefanya bin Maaseiah yang menulis surat ini. Sefanya bin Maaseiah menuliskan surat pemberontakan. Bahkan dia meminta agar Nabi Yeremia dibelenggu, agar Nabi Yeremia dihukum mati. Karena dia menuliskan berita yang tidak baik, berita tentang pembuangan yang lama itu. Kadangkala saat kita memberitakan kebenaran, ada orang-orang yang juga menolak kita. Kadangkala orang tua, papa mama mengajarkan hal kebenaran, tapi anak-anak juga menolak dan memberontak. Tapi hari ini kita diingatkan bagaimana kita terus bertekun dan menyatakan kebenaran itu di tengah-tengah keluarga kita. Kebenaran haruslah terus diberitakan dan disampaikan seperti apa yang Tuhan ajarkan. Kita harus mengajarkan kalau mencuri itu dosa. Mengambil barang yang bukan milik kita sendiri tanpa izin itu mencuri. Kita harus mengajarkan kepada mereka kebenaran yang sesungguhnya. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tolok ukur kehidupan orang Kristen adalah firman. Dari rumahlah kita mulai mengajarkan kebenaran itu. Sehingga saat anak kita bertumbuh di dalam tantangan zaman, mereka tahu ada godaan-godaan. Mereka tahu bagaimana menghadapi godaan-godaan itu. Saat mereka tergoda untuk mencuri, mereka akan mengerti, oh ini bukan barang milik saya. Mencuri itu dosa. Mencuri itu tidak dikenan Tuhan. Mencuri itu ada akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengajaran-pengajaran dari rumahlah harus kita ajarkan. Bagian ini juga mengingatkan bagaimana kejujuran dari seorang hamba Tuhan. Kebenaranlah, bukan berita yang menyenangkan. Yeremia memberitakan berita kebenaran, tetapi Sefanya bin Maaseiah menyampaikan berita yang menyenangkan. Oke? Mana yang Bapak Ibu pilih? Kebenaran atau yang menyenangkan? Yeremia memberitakan kebenaran bahwa memang penderitaan ini lama, kamu dibuang lama 70 tahun, maka kamu harus menghadapinya dengan membangun kehidupan di sana. Kamu bangun rumah tangga, kamu bangun ladang supaya kamu bisa menikmati hasilnya. Karena sekalipun di pembuangan berkat Tuhan tetap ada, karena Tuhan akan memulihkan umatnya. Kalau kamu berdoa, kamu berseru, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Ini beritanya. Ada berita pengharapan di tengah kesulitan. Tapi siapa yang tahan menghadapi kesulitan? Maka Sefanya bin Maaseiah menuliskan berita yang menyenangkan. Ini Yeremia kirim berita yang salah karena yang benar sebentar lagi kuk itu dipatahkan dan Tuhan hanya dalam 2 tahun akan kembali. Benar itu berita itu. Berita yang menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, saat kita menjadi orang tua kepada anak-anak kita, kabar yang menyenangkan atau kabar pengharapan di tengah kesulitan. Waktu anak kita memerlukan sesuatu, waktu pasangan kita memerlukan sesuatu, apakah yang kita sampaikan hal yang menyenangkan atau berita pengharapan di tengah kesulitan? Kita jujur berkata, untuk hari-hari ini keuangan sedang terbatas, kita terus berdoa, terus berharap suatu hari jika Tuhan berikan berkat, maka kita akan bisa membelinya. Sekarang mari kita terus tekun berdoa. Hari-hari ini kita akan terus ditolong oleh Tuhan. Apa yang jadi keperluanmu,
Tuhan akan berikan, tapi belum sekarang. Karena sekarang waktunya Tuhan belum mencukupkan berkatnya. Atau kita berikan berita yang menyenangkan. Ya, sebentar lagi ya, Papa akan cari uang dan sebentar lagi nanti Papa akan dapatkan. Lalu Bapak akan berjuang menipu sana, menipu sini, atau mencuri sana, mencuri sini, atau korupsi sana, korupsi sini, sehingga sampai di rumah bisa belikan apa barang keinginan istrinya, supaya istrinya senang, supaya istrinya tidak marah-marah, supaya istrinya tidak meninggalkan dia, atau supaya anaknya nggak ngambek. Aduh, nanti daripada anakku ngambek, yang penting gimana caranya pinjol pun jadi. Berita yang hanya menyenangkan, tapi bukan kejujuran. Rumah tangga Kristen, keluarga Kristen haruslah menjadi tempat di mana kebenaran disampaikan. Sampaikan bahwa sekalipun di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, di dalam kekurangan-kekurangan yang belum bisa dipenuhi sekarang, ingat Tuhan Allah kita ada. Tuhan berkata dalam Filipi 4 ayat 19, Tuhan akan mencukupkan kita. Bagaimana ibu-ibu jika mendapatkan berita kebenaran? Apakah ibu-ibu akan lebih marah-marah lagi kepada suaminya? Ataukah berkata, ya, amin, ayo kita berdoa. Papa semangat bekerja, mama semangat mendidik anak-anak, mama semangat melakukan tugasnya. Mama akan mendukung papa, papa semangat, ingat tetap di jalan kebenaran ya Pak, supaya berkat itu terus mengalir. Bukan menekan suami untuk mencari uang yang banyak di akhir tahun, supaya bisa atur schedule jalan-jalan, tidak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari hari ini kita hidup di dalam kebenaran Allah. Hidup berdasarkan kebenaran Allah. Bukan yang menyenangkan, tetapi yang berkenan kepada Allah. Ingat bahwa di dalam kesulitan, tetap ada Tuhan yang akan menopang kita. Kita bisa membangun keluarga, kita bisa membangun rumah tangga, kita bisa tetap menikmati hasil dari pekerjaan itu sekalipun di tengah kesulitan, karena Tuhan tetap ada di masa-masa penderitaan atau pergumulan kita. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menolong kami, Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami terus membawa keluarga kami, anggota keluarga kami, membawa hidup kami lebih memilih hidup dalam kebenaran. Sekalipun itu tidak menyenangkan, tapi kami tahu kebenaran adalah perintah Tuhan. Tuhan tolong kami untuk berkata jujur, sekalipun itu tidak menyenangkan, tapi kami tahu Tuhan memberikan pengharapan bagi kami dan pengharapan-Mu tidak mengecewakan. Mampukan kami semuanya untuk hidup dalam kebenaran firman Allah, sekalipun kami ada dalam pergumulan, karena kami tahu saat kami dalam kebenaran, berkat-Mu akan Engkau nyatakan, perkenanan-Mu Engkau limpahkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.